Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai Hari Penyiaran Nasional tahun 2022 dan kita masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, untuk sejauh ini seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan juga Kementerian Kominfo terkait dengan kita akan memasuki ASO tahapan 1 ini Pak, agar masyarakat seluruhnya bisa menikmati siaran TV digital? Ya, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika ya sudah melakukan berbagai persiapan. Ya, persiapannya ini macam-macam ya, dari sisi regulasinya ini kan sudah ada ya, Undang-Undang Cipta Kerja, juga kemudian ada PP nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi dan penyiaran ya, kemudian juga menyiapkan perangkatnya, ya, multiplexingnya, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk pengadaan set-top box, ya, kemudian juga sudah mendapatkan data dari Kementerian Sosial, artinya kita bekerja sama juga dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan data jumlah masyarakat penerima bantuan sosial yang masuk kategori miskin untuk kita berikan set-top box, ya, kemudian juga Kominfo sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dan mencapai kesepakatan dengan penyelenggara siaran. Nah, intinya adalah kesiapan kita ya untuk menyambut atau memasuki era televisi digital ini sangat tergantung pada kolaborasi, kerjasama, dan kesepakatan antara pemerintah, kemudian juga penyelenggara siaran, kemudian juga pemangku kepentingan lainnya, misalnya industri yang akan menyiapkan set-top box, ya, kemudian yang akan terlibat dalam distribusi, dan yang penting juga adalah pemerintah daerah dan masyarakat, begitu. Nah, ini terus kita galang ya kerjasama ini, ya, misalnya untuk perangkat ya atau infrastruktur ASO analog switch off ini kita butuh 2 paling tidak ya. Ya, ini multiplexingnya ya atau MUX-nya, kanal-kanal untuk TV bersiaran, dan yang kedua adalah set-top box. Dan tentu saja yang diperlukan adalah televisi digital. Tetapi televisi digital ini kalau masyarakat mampu ini akan bisa menjangkaunya TV digital ya. Tetapi yang kita maksudkan penyiapan infrastruktur set-top box adalah untuk masyarakat yang tidak mampu ya untuk membeli TV digital atau membeli set-top box sendiri, begitu. Set-top box itu adalah alat bantu televisi analog sehingga bisa menangkap siaran televisi digital, begitu. Nah, untuk multiplexingnya MUX saya kira tidak ada persoalan, jadi sudah 100% terdistribusi atau terbagi-bagi ke 7 penyelenggara siaran yang terdiri dari LPP, Lembaga Penyiaran Publik, yakni TVRI, dan LPS, yaitu Lembaga Penyiaran Swasta atau Televisi Swasta. Sudah terdistribusi sesuai dengan aturan kepada 7 lembaga penyiaran. Nah, yang memang harus kita beri catatan betul-betul adalah soal penyediaan dan ketersediaan set-top box ya untuk masyarakat miskin, untuk masyarakat penerima bantuan sosial yang datanya tadi saya sampaikan kita peroleh dari Kementerian Sosial. Ada kurang lebih 6,7 juta keluarga miskin yang harus kita berikan set-top box secara gratis. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 ya tahun 2021, penyedia set-top box adalah lembaga penyiaran. Kalau pemerintah sifatnya itu membantu, menyokong atau mendukung. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya pemerintah itu dapat gitu. Artinya sebetulnya
ini adalah inisiatif atau kepedulian pemerintah untuk ikut serta menyiapkan set-top box. Pada Ya. dasarnya set-top box itu buat rakyat miskin yang jumlahnya 6,7 juta itu disediakan oleh lembaga penyiaran. Oleh karena itu kemarin dalam peringatan atau perayaan Hari Penyiaran Nasional ke-89 di Bandung, Menteri Komunikasi dan Informatika betul-betul menekankan agar lembaga penyiaran menyiapkan, menyediakan, memastikan ketersediaan set-top box untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki televisi digital. Ya. Jadi kalau dari sisi Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta penyelenggara multiplexing atau MUX, ini yang disebut lembaga penyiaran, jadi penyelenggara multiplexing, itu sudah mulai membagikan set-top box gratis pada 15 Maret sampai 30 April ya, karena nanti setelah 30 April ini sudah parsial ya, sudah sebagian siaran TV analog dimatikan, jadi masih sebagian ya. Karena itu sifat siarannya nanti multicast ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada campuran, ada digital, ada yang analog. Tetapi nanti November itu harus full analog selesai, mati begitu kan, diganti dengan digital. Jadi kalau dalam rencana itu kira-kira sampai April tadi 30 April itu ada 3.202.470 unit set-top box gratis ya untuk tahap pertama yang akan didistribusikan kepada keluarga atau rumah tangga miskin di 58 wilayah yang mencakup 166 kabupaten kota. Tetapi harus terus terang kita sampaikan bahwa target itu tidak bisa kita capai ya kalau komitmen lembaga penyiaran untuk menyediakan set-top box itu memang tidak dijalankan dengan baik ya. Karena itu sekali lagi Menkominfo kemarin betul-betul meminta lembaga penyiaran untuk menyiapkan, untuk memastikan ketersediaan set-top box supaya tahap pertama pembagian set-top box gratis ini berlangsung lancar dan sukses ya, kira-kira begitu, Mona. Ya. Baik, Pak Dirjen, berarti pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo juga terus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya seperti Kementerian Sosial dan juga lembaga penyiaran yang ada di daerah untuk memastikan masyarakat mana saja yang harus mendapatkan set-top box agar bisa menikmati siaran digital. Baik, Pak Dirjen, setelah ini kita juga akan bahas dengan adanya peralihan dari analog ke digital ini sebenarnya apa saja yang akan bertransformasi? Apakah hanya dari bersih gambarnya, jernih suaranya, dan juga canggih teknologinya, atau mungkin ada hal lain yang ingin didapatkan dengan adanya transformasi dari analog ke digital ini? Namun kita akan jeda pariwara dulu, Pak Dirjen. Pemirsa tetap di Juru Bicara.